Kalian tahu nggak sih sebenarnya masyarakat di sini tuh udah lama diteror sama sosok Kuyang, dan kita curiga bahwa Kuyang tersebut adalah Ina karena tanda-tanda Kuyang itu ada di Ina. Bahkan sosok Kuyang yang kakak ceritain itu, aku salah satu orang pemuda yang ngejar Kuyang waktu itu. Yang dicari sama masyarakat desa, kalau nggak dapat Kuyangnya, dia harus dapat badannya itu di mana. Badan terlepas dari kepala terlepas dari badan, itu dia cari mangsa. Biasanya anak bayi atau darah-darah atau mungkin ari-ari, itu biasanya makanan-makanan dia seperti itu. Tempat rumah Ibu Ani itu yang kalian tempati sekarang itu adalah rumah Kuyang. Jadi waktu itu kisaran tahun 2020, yang mana kita semua waktu itu ngalamin wabah virus corona, dan itu emang sifatnya nasional semua. Kemudian karena memang kita ngelihat berita terjadi situasi yang begitu menyeramkan di kota-kota besar di Jakarta, Surabaya dan sebagainya. Nah, kami yang waktu itu kebetulan ada di satu pulau di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Pulau Buton. Itu tidak merasakan virus corona semenyeramkan apa yang kami lihat di berita. Tapi karena aturan dari pemerintah untuk tetap jaga jarak, untuk tetap kalau bisa diam diri di rumah, social distancing dan lain sebagainya, ya kami merasakan itu. Yang notabene pada saat itu kami semua masih mahasiswa yang hobi nongkrong, masih suka kumpul-kumpul. Tapi karena ada aturan itu, kita ngelihatnya aturan itu membosankan buat kita. Kemudian kita kumpul di sekretariat selepas Zoom online waktu itu, mata kuliah online. Tiba-tiba teman yang memang udah merasa bosan dengan situasi yang harus di rumah terus, akhirnya saya menginisiasi untuk kita coba yuk untuk pergi ke desa. Di Buton itu masih banyak desa-desa terpencil, desa-desa terbelakang yang memang butuh dukungan dari mahasiswa yang sifatnya edukatif, sifatnya sosial, kemasyarakatan. Mereka masih butuh itu. Nah, kita sering melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di desa-desa. Nah, waktu itu saya rasa untuk mengurangi kebosanan, kayaknya oke nih kalau kita jalan ke desa dengan alibi, kita bersih-bersih desa aja yuk. Sampai di desa, nanti kita bisa nongkrong, kita bisa kumpul-kumpul tanpa khawatir adanya virus, atau mungkin tanpa khawatir ada aparat yang coba membubarkan orang-orang yang suka kumpul gitu. Akhirnya beberapa teman sepakat gitu. Kemudian saya teringat ada satu desa dulu, dan itu memang cerita dari adik kelas bahwa dia tinggal di desa tersebut. Kemudian di desa itu banyak sekali hal-hal mistis yang dialami oleh masyarakat di sana. Nah, saya cobalah untuk ngasih opsi desa itu tanpa sepengetahuan teman-teman semua yang mau ikut. Nah, kemudian mereka setuju gitu untuk datang, untuk yaudah oke lah boleh tuh desa itu, kita nggak pernah ke sana gitu. Kemudian kita lihat di map, oke nih desa ini ada pantainya, kemudian juga tempatnya untuk wisata juga ada, ikan-ikan di sana banyak. Gitu. Kayaknya untuk bersih-bersih sekaligus liburan, oke tuh, ya udah. Untuk yang berangkat sendiri waktu itu ada sekitar 6 orang. 4 orang laki-laki, 2 orang perempuan. 4 orang itu ya saya, kemudian ada Afeng, ada Aat, ada lagi Maman. Terus perempuannya itu ada Ita, Sinta gitu, sama Puput, Putri. Ada mereka yang mau ikut. Oke lah, kita berangkat. Kemudian tanpa koordinasi sama pihak desa,
kita berangkat aja ke desa itu. Karena kita tahu alamatnya dari adik kelas. Nah, adik kelas waktu itu kita mau ajak, dia juga kaget. Kok tiba-tiba banget Kak mau ke sana? Oh iya kita mau bersih-bersih kok, sekaligus supaya ada refreshing gitu. Oh ya udah, nanti aku kasih alamatnya. Tapi aku nggak bisa ikut kan, nggak bisa dampingin. Nanti ketemu aja sama kepala desanya, aku kasih nomornya. Oh ya udah oke. Sudah kita dapat kontak kepala desa, kita tahu alamat desanya. Dari kota Bau-Bau di sana, ya, kabupaten kota yang ramai, ke desa itu makan waktu sekitar 4 jam. Nah, kemudian kita berangkat di jam 2, sekitar jam 1, ada zuhur lah, setelah zuhur gitu. Nah, kita berangkat ke sana, estimasi kita akan sampai di habis asar lah, kisaran jam 4, jam 5-an. Sudah packing, udah siap, dan emang kita udah planning untuk ada di desa itu selama 1 minggu. Ya sudah, kita persiapan packing untuk persiapan selama 1 minggu. Kemudian perjalanan dari kota Bau-Bau ke desa itu cukup menyenangkan gitu. Kita ngelihat banyak pemandangan dan memang terkenal gitu wisata baharinya. Kemudian pemandangan-pemandangan di Pulau Buton itu terkenal indah gitu. Ya sudah, kita nikmatin perjalanan selama 4 jam itu tanpa ada berpikir ada hal-hal yang mengganggu atau apapun, nggak ada gitu. Kita semenyenangkan itu menikmati perjalanan. Kemudian setibanya di sana sesuai dengan rencana kita, mungkin kita planning kita sampai di jam 4 atau jam 5, ya memang sekitar itu gitu. Dan kita sudah janjian sama kepala desa. Waktu itu langsung ketemu dan memang ditunggu di kantor desa, dan kita mengutarakan lagi gitu. Mengutarakan lagi kalau maksud tujuan kita datang ke desa itu untuk sosialisasi ke masyarakat terkait penanganan pencegahan kebersihan dan lain sebagainya, dan kita akan melakukan bersih-bersih di musola di desa itulah. Udah, kepala desa oke. Kemudian kepala desa mengantar kita, karena emang di setiap desa di sana biasanya ada posko khusus untuk teman-teman KKN. Nah, kita emang rencana ditempatkan oleh kepala desa di sana. Setiap mahasiswa yang berkunjung ke desa pasti ditempatkan di rumah atau di posko KKN. Nah, kemudian sampai di sana karena kita mendadak, kepala desa juga ngajak kita survei untuk lihat kondisi rumah yang bakal kita pakai selama 1 minggu itu. Nah, kemudian rumah itu kotor. Pas kita lihat, aduh kotor, nggak bisa nih. Terus kata kepala desa, iya, karena kalian mendadak datang ke sini. Kalau gitu tunggu besok aja. Nanti urusan saya panggil pemuda desa untuk bersihkan dulu rumah ini. Jadi kalian sabar, tunggu 1 hari. Terus kemudian banyaklah masyarakat yang emang waktu kita datang itu, ya mereka pasti penasaran karena kita orang asing. Terus kita kunjungan ke desa yang notabene terpencil gitu. Pasti masyarakat itu kan pasti ya kepo gitu, siapa ini yang datang, siapa yang tamu. Banyak kita sapa ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak di sana kita sapa yang ada di pinggir jalan. Nah, kemudian setelah kondisinya rumah itu nggak bisa dipakai, posko itu nggak bisa dipakai, nah ibu-ibu yang memang kita sapa, kita tegur tadi itu, ada yang datangi kepala desa menawarkan, gimana Pak kalau rumah saya aja yang dipakai? Oh emang bisa Bu? Iya bisa. Yang penting terserah anak-anak mau atau enggak. Kan cuma 1 hari kok, tadi gitu. Oh ya sudah. Nah terus ibu itu nyampein ke saya, siapa ketua timnya di sini? Saya bilang saya. Oh, gimana kalau pakai rumah saya dulu sambil tunggu posko kalian ini dibersihkan? Oke, saya bilang, karena saya lihat waktu itu kondisinya sudah mau maghrib, terus saya bawa perempuan, saya khawatir juga kita kalau tinggal di sembarang tempat juga mandinya gimana, makannya gimana. Ya sudah, saya tanpa pikir panjang, saya oke Bu, gak apa-apa. Tapi feeling saya waktu itu cukup nggak enak karena kita lihat kondisinya ibu ini
kayaknya beda gitu. Entah bedanya karena perawakannya kah, entah beda cara tiba-tiba dia menawarkan itu, atau mungkin karena kebiasaan masyarakat desa seperti itu, saya nggak tahu. Tapi feeling yang saya rasain waktu itu beda, lain. Tapi karena berhubung waktu udah malam mau maghrib dan bawa perempuan, saya nggak pikir panjang, saya okein aja. Teman-teman ya pasti ngikut saya kan. Udah sampai diantar di rumahnya, kita berkenalan, saya sebut namanya Ibu Ani. Ternyata Ibu Ani bilang ke kita, panggil aja Ibu Ani gitu. Oke Ibu, terima kasih, kita udah dibantu untuk tinggal di sini. Kemudian Ibu Ani itu nunjuk kalian ada sekitar 3 kamar gitu, 4 kamar di rumahnya. Nah, dia nawarin ini nanti yang laki-laki di kamar yang ini ya, di dekat ruang tamu, nanti yang perempuan di seberangnya. Nah, nanti kalau saya tidur di belakang gitu. Tapi ada satu kamar Ina, dia bilang gitu. Kalau kamar Ina ada di bagian dapur kok gitu. Nah, Ina itu sebutan masyarakat Buton untuk memanggil memanggil nenek-nenek gitu. Jadi nenek di sana sebutannya Ina gitu. Nah, makanya itu biasa kita udah tahu gitu kalau dimanapun di Pulau Buton tuh Ina itu nenek. Jadi di belakang di dapur itu ada kamar Ina, dia bilang gitu. Ya sudah, nanti selesai mandi-mandi beres-beres langsung makan. Oh ya sudah, kita beres-beres mandi-mandi, pakaian kita atur sampai waktu makan. Waktu pas makan itu kita sudah di meja makan, Ibu Ani datang. Ibu Ani ya bilang lah, ya senormalnya dia bilang ya makan yang enak gitu. Tapi jangan terlalu lama, dia bilang gitu. Kalau mau makan cepat, jangan terlalu banyak bicara, jangan terlalu ngobrol. Selepas itu selesaikan makanan, cuci piring kalian, baru kalau mau lanjut ngobrol silahkan ngobrol di ruang tamu gitu. Nah, menurut kami untuk desa-desa yang sering kami kunjungi, kayaknya tuan rumah tuh selalu menawarkan makanan tuh kalau bisa nambah gitu. Tapi kok ini kita disuruh cepat-cepat makan selesai, kalau mau lanjut di ruang tamu silahkan lanjut. Nah, kita agak aneh di situ. Tapi ya sudah, karena mungkin kita juga tamu, kita nggak banyak nanya, kita iya aja. Pas kita makan sambil ngobrol dan sebagainya, Ibu Ani datang lagi. Cepet ya makannya, karena Ina mau makan. Nah, kita bingung kan, kok 2 kali, kok sampai kita ditegur nih 2 kali gitu. Kenapa harus cepat-cepat gitu. Itu ya lagi-lagi nggak, menurut kami yang sering berkunjung ke desa-desa itu nggak pernah kami dapetin itu. Biasanya masyarakat desa tuh selalu senang. Kalau bisa kalian nambah makan gitu. Tapi kok ini dipercepat. Tapi ya sudah gitu. Karena memang lagi-lagi karena memang ini agak janggal, dan saya ngerasa feeling saya dari awal ketemu Ibu Ani ini udah janggal, udah feeling aneh. Ditambah ada aturan seperti ini, kenapa nih? Buat saya makin penasaran gitu. Ya udah, karena kita mahasiswa, kita nggak mau ikut aturan itu gitu. Kita pasti kenapa nih penasaran gitu. Kita makin lama sengaja, kita makin lama ngobrol, makin ketawa-ketawa, makin sampai yang kita makan di dapur itu ternyata ada satu kamar yang kamarnya mereka, yang Ibu Ani bilang kamar Ina, itu kebuka. Ya udah, kita refleks langsung ngelihat ke kamar itu. Ternyata Ina yang keluar. Ya perawakannya nenek, kisaran umur 80 tahun, dengan kondisi yang ya cukup, ya nggak terlalu rapih juga nggak terlalu lusuh gitu. Tapi yang anehnya ketika Ina berjalan menghampiri kami, menghampiri meja makan, itu nggak seperti Ina tuh nggak seperti melihat ada tamu, ada orang baru di rumahnya gitu. Dia dengan kondisi yang datar, yang flat, nggak ada ekspresi, dan juga kayaknya nggak mau tahu juga ada siapa di rumah itu gitu. Kita kan tambah bingung lagi, kok kayaknya kita nggak dianggap nih. Dan Ina
Dari kamarnya menuju ke kita nggak ada ekspresi sama sekali. Biasanya kan, oh kalian siapa, menegur, ini dari mana, ini nggak ada. Sampai ke meja makan, yang kita semua otomatis ada tuan rumah, kita berdiri dong gitu, mau nyapa, mau salaman, mau memperkenalkan diri kita ini siapa gitu. Kita udah berdiri semua. Nah, pas kita berdiri tiba-tiba Puput itu mual, langsung mual gitu, ada perasaan yang tiba-tiba aja mual. Kita bilang, kenapa Put? Enggak kak, mual kamar mandi. Ya udah, si Ita temenin Puput untuk ke kamar mandi waktu. Yaudah aku temenin dulu ya. Nah, Ina ke meja makan, dia naik ke kursi dan langsung duduk di atas meja makan. Itu ngebuat kita tersontak, kok duduknya di meja makan nih. Kita nggak ada, ya bertanya-tanya sampai nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Kita cuma ngelihat kondisinya, kita lihat ini kenapa nih, kok nenek-nenek makan di atas meja makan gitu, kenapa nih. Nah, kita ngelihat-lihat satu sama lain, tapi nggak ada yang berani ngomong karena kita ya bingung, aneh, baru nemuin hal seperti itu di situasi yang seperti itu, kita merasa aneh aja. Nah, kita cuma lihat, jadi Ina naik ke atas kursi, tiba-tiba dia duduk, dia ambil nasi, lauk segalanya tuh pakai tangan, tanpa cuci tangan, udah diambil nasinya pakai tangannya, dia ambil lauk-lauknya semua pakai tangannya, tanpa sendok, tanpa cuci tangan, tanpa apapun gitu. Dan dia makan gitu. Makan di meja makan, dan lagi-lagi dia seperti seolah-olah nggak ada orang di sekitar dia, padahal kita ada berempat ini, ada 4 orang di sekitar dia yang lagi merhatiin dia, tapi nggak ada ekspresi sama sekali, dan dia makan aja, makan, dan kita nontonin kejadian aneh seperti ini gitu. Nah, kemudian nggak lama kita lagi perhatikan itu, Ita datang dari kamar mandi. Kak, ini nggak bisa kak, Puput harus dibawa nih, harus ke rumah sakit, harus diobatin, muntah-muntah terus ngeluh pusing. Oh ya udah, minta tolong aja, kita mau keluar, antar ke klinik desa. Coba cari klinik desa di mana, kamu antar. Oh ya udah. Nah, selesai dari situ, kita tetap bertanya-tanya di pikiran kita nih, ini Ina kenapa gitu? Kenapa dia makan, duduk di atas meja makan, menikmati makanannya tanpa terganggu dengan orang asing, yaitu kita gitu yang ada di rumahnya gitu. Nah, kemudian selesai dia makan, dia turun dari meja makannya dan tanpa bicara apapun, dia kembali lagi ke kamarnya. Dari situ kita, ya sudah, kita keluar. Kita nggak pikir panjang, kita utamain Puput. Ayo kita cari Puput yuk. Udah, di sepanjang perjalanan tuh kita juga nggak bahas Ina itu, karena nanti dulu deh bahas Ina ini, karena terlalu banyak pertanyaan di situ gitu. Kita pentingin Puput dulu. Tapi tetap, tadi kenapa ya? Tadi apa ya? Tadi ngerti nggak? Tetap itu tuh. Tapi untuk bahas lebih dalam kenapa ada orang yang duduk dan makan di situ dengan posisi makan, kita nggak bertanya itu. Sampai di klinik, waktu itu kita dapat klinik, kita temuin Puput, dan perawat yang ada itu datang. Oh, kalian mahasiswa yang baru datang ya, mau buat kegiatan di desa ini? Oh iya kak. Oh gitu, sekarang kalian tinggal di rumah Ibu Ani ya? Oh iya kak. Oh ya udah, ini Puput dia mual aja kok gitu. Baiknya dibawa pulang aja gitu. Karena kalau misalkan terus mual seperti ini, takut kondisinya drop, kata perawatnya gitu. Kemudian, oh ya udah gitu. Tapi setelah perawat nyampaikan itu, lagi-lagi perawat itu bilang ke saya, kalian tahu nggak sih tempat rumah Ibu Ani itu? Rumah Ibu Ani itu rumahnya Kuyang. Yang kalian tempati sekarang itu adalah rumah Kuyang gitu. Loh,
kita langsung lihat-lihatan dong. Kok rumah kuyang? Maksudnya apa? Iya. Jadi masyarakat di sini curiga bahwa Ina itu adalah kuyang. Tapi masyarakat di sini belum dapat bukti, belum bisa nangkap. Tapi semua masyarakat di sini curiga bahwa kuyang yang selama ini menteror desa itu asalnya adalah dari rumah Ibu Ani, yaitu Ina itu sendiri. Gitu. Nah, jadi perawat itu nyampein ke kita, kalian tinggal di rumah Ibu Ani ya. Terus kalian tahu nggak sih sebenarnya masyarakat di sini tuh udah lama diteror sama sosok kuyang, dan kita curiga bahwa kuyang tersebut adalah Ina, karena tanda-tanda kuyang itu ada di Ina. Yang paling jelas adalah ada garis di leher seperti kalung. Nah, terus kita ingat, oh iya benar, tadi waktu saya perhatiin Ina makan di atas meja makan emang ada garis. Tapi kita nggak berpikir bahwa oh itu kuyang, itu nggak, kita nggak tahu gitu, nggak terbesit di pikiran kita bahwa Ina itu kuyang, karena ya dia manusia gitu. Cuman karena aneh, karena perilakunya aneh, nggak umum, ya kita berpikir ya mungkin aneh aja gitu. Tapi nggak berpikir sampai Ina itu adalah kuyang gitu. Nah kemudian perawat itu bilang kalau misalkan kalian takut balik ke rumah itu, tinggal aja dulu 1 malam sampai pagi di klinik atau di musola. Bilang gitu. Nanti pagi sudah terang baru kalian izin ke Ibu Ani. Dari cerita perawat itu kita berembuk untuk nunggu sampai pagi, dan setelah pagi kita nggak bisa lama-lama di desa ini karena kita lagi-lagi saya khawatir sama adik-adik yang saya bawa, apalagi sama perempuan yang saya bawa. Saya khawatir itu. Jadi kita putusin untuk nggak lanjut di desa itu. Setelah pagi sudah agak terang, saya putusin buat balik ke rumah itu dan minta izin ke Ibu Ani. Nah, sampai di rumah itu, Ibu Ani emang nunggu kita. Dia udah tahu kita mau datang. Nah, kemudian dari gelagatnya, dari gestur yang diberikan sama Ibu Ani, kayaknya saya curiga emang ada yang disembunyikan sama Ibu Ani, dan emang Ibu Ani udah tahu gitu kalau kita bakal cabut, bakal pergi dari rumah itu. Gitu. Jadi kita izin ke Ibu Ani, Ibu karena Puput sudah nggak bisa nahan diri, sakit, mual-mual terus, muntah-muntah terus, kayaknya kami izin untuk balik sekarang, untuk ngebawa Putri gitu. Nah, khawatir kondisi makin buruk. Itu alasan kami yang paling masuk akal gitu. Karena nggak mungkin saya langsung ngomong ke Ibu Ani kalau apa bener Ina itu kuyang dan lain sebagainya gitu. Nah selesai itu Ibu Ani nggak banyak ngomong, dia cuma bilang oh ya udah itu aja, ya udah silahkan, dan intinya tidak terlalu nggak menahan kita untuk terus di rumahnya, nggak bertanya juga kenapa. Ya saya curiga Ibu Ani memang menyembunyikan sesuatu dan dia udah tahu gitu kita bakal merasa aneh dengan kejadian ketika kita ketemu sama Ina. Nah mungkin dari situ Ibu Ani nyuruh kita cepat-cepat untuk selesaikan makan, dan jangan sampai ketemu sama Ina secara langsung gitu. Pasti kita akan timbul banyak pertanyaan. Nah, sudah pas waktu kita masuk ke kamar untuk beres-beres barang dan siap pulang. Tiba-tiba pas Puput lagi beres-beres, Ita lagi beres-beres, tiba-tiba jendela di kamar itu langsung ketutup dengan keras gitu. Nah itu ngebuat Puput teriak gitu. Kita juga kaget kan, kita khawatir, takut ada apa. Pas kita lihat, Kak ini jendela ketutup sendiri. Oh ya udah cepet-cepet beresin barang, habis itu langsung cabut. Nah, di perjalanan pulang beda sama perjalanan kita berangkat gitu. Di perjalanan pulang kita masih bertanya-tanya gitu, masih
masih banyak pertanyaan di kepala kita kejadian itu. Dan memang apalagi saya gitu, saya berpikir kalau 7 hari kita di sana akan seperti apa gitu. Makanya kita putusin untuk ketika langsung dapat kejadian seperti ini dan dapat berita info dari masyarakatnya langsung, kita nggak mau ambil resiko, kita langsung balik ke Bau-Bau. Sampai di Bau-Bau, saya langsung mau ketemu sama adik kelas saya yang dia asalnya dari desa itu. Jadi kalau kita sebut Kuyang, Kuyang itu kan sebenarnya satu sosok tapi banyak nama gitu. Kita biasa kenalnya entah Kuyang, entah Parakang, entah Popo gitu. Itu yang sering kita dengar nama itu. Mungkin di satu daerah namanya Kuyang, di satu daerah namanya Parakang, di satu daerah namanya Popo gitu. Tapi untuk masyarakat di sana ya Kuyang atau Parakang. Nah, Kuyang itu dia emang yang kita tahu adalah manusia yang emang bersekutu dengan jin, dengan bangsa jin untuk mengabadikan usianya, untuk mengabadikan umurnya agar terlihat agar tidak meninggal gitu, tidak cepat mati. Ya Kuyang itu harus ritual. Ritualnya adalah dia mampu mencopotkan bagian kepala dan organ dalamnya terpisah dari badannya gitu. Nah itu Kuyang. Dan gimana caranya dia dan bagaimana caranya dia bisa mengabadikan usianya atau memperpanjang umurnya itu setelah kepala terlepas dari badan, itu dia cari mangsa. Biasanya anak bayi atau darah-darah atau mungkin ari-ari, itu biasanya makanan dia seperti itu gitu. Jadi Kuyang itu emang dia tidak membunuh, tapi dia nyedot darah. Dia cuma ngambil darah dari anak bayi atau dari ari-ari atau dari seputaran darah gitu. Nah itu Kuyang yang diyakini, yang dipercaya sama masyarakat, ceritanya seperti itu gitu. Dia bilang, saya ketemu, saya sampaikan cerita itu, dan dia benar memvalidasi. Karena aku udah bilang, aku udah cerita, desa aku tuh banyak kejadian-kejadian aneh Kak. Bahkan sosok Kuyang yang kakak ceritain itu, aku salah satu orang pemuda yang ngejar Kuyang waktu itu. Dan memang kita curiga bahwa Ina itu memang Kuyang Kak. Nah, dari situ kita bersyukur kegiatan itu nggak lanjut itu. Sekalipun ya cukup, menurut saya itu cukup banyak pertanyaan gitu. Dan sampai sekarang kita nggak nemuin jawaban itu gitu. Kenapa dia makan di atas meja, kenapa perilakunya seperti itu, nggak merasa bahwa ada orang baru, orang asing di rumahnya, ada tamu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang kita nggak tahu jawabannya. Dan apakah benar nenek itu atau Ina itu adalah Kuyang, kita juga sampai sekarang belum tahu. Tapi masyarakat tetap percaya sampai mungkin membuktikan bahwa menangkap bahwa Kuyang itu adalah Ina. Langsung membuktikan gitu. Langsung menangkap Kuyang tersebut dan membuktikan bahwa Kuyang itu benar-benar Ina. Itu sih. Naik motor. Ya, jadi waktu kita putusin kan ke desa, untuk perjalanan ke situ kita menggunakan motor. Jadi dari ibu kota Bau-Bau ke desa itu ya lagi-lagi sambil nikmatin perjalanan, ya emang kita nggak ada mobil, jadi ya pakai motor. Kalau Ibu Ani ya seperti ibu-ibu desa pada umumnya, dia nggak terlalu ada hal yang mencolok, ya dia ya pakai daster ya, tapi kan memang ada hal yang janggal. Yang pertama, Ibu Ani dia tinggal berdua di rumah itu sama Ina atau sama ibunya gitu.
Kita nggak tahu Ibu Ani sudah menikah atau belum, kita nggak tahu Ibu Ani punya anak atau tidak gitu. Kita nggak tanya itu, yang kita tahu memang di rumah itu ada 4 kamar, kemudian yang tinggal hanya 2 orang. Itu yang kita tahu. Dapatnya cuman kita pernah ngejar kuyang gitu aja. Jadi kondisinya waktu itu ya pemuda-pemuda kan emang ya bergadang, jaga desa, ronda dan sebagainya. Itu biasa gitu. Nah kemudian si adik kelas ini mungkin kebagian waktu itu dia masih nongkrong sama teman-temannya, pas kondisinya dia dapat atau nemuin sosok kuyang itu. Nah jadi beberapa pemuda, beberapa adik kelas dengan teman-temannya, dia ngejar kuyang itu aja yang saya dapetin sih ceritanya. Selebihnya dia nggak berhasil nangkep kuyang, dia nggak tahu kuyangnya itu kemana, nggak tahu. Nah biasanya gini juga, yang dicari sama masyarakat desa, kalau nggak dapat kuyangnya, dia harus dapat badannya itu di mana. Nah jadi masyarakat itu yakin badan si Ina itu, badannya itu ada di rumah itu. Cuman kepalanya aja yang menteror desa. Oh, si Ali Yakin, iya betul, benar. Nah waktu aku ceritain, itu kan aku ceritain waktu sampai di Bau-Bau, pokoknya langsung harus cari adik kelas ini. Pas aku cari adik kelas ini, aku ceritain kita nginep di mana, kita ketemu siapa, di rumah siapa dan sebagainya. Dia tuh langsung memvalidasi itu. Dia bilang, memang masyarakat tuh kita tuh udah curiga lama sama Ina, tempatnya Ibu Ani. Dia sempat kaget, dia sempat, oh kalian tinggal di rumah Ibu Ani? Iya. Ya berarti emang benar, ketemu sama Ina, iya. Berarti ya sesuai dengan apa yang saya ceritakan. Jadi emang dia, adik kelas itu dia bilang, ya emang yang kita kejar yang saya ceritakan itu, ya Ina. Tapi kita nggak pernah punya bukti kuyang itu Ina atau bukan gitu. Kalau aneh enggak, kalau terawat iya, cuman ada bau aja, ada bau, ada aroma yang ya memang masyarakat di sana kan masih pakai tungku ya, masak tuh masih menggunakan tungku gitu kebanyakan. Ya aroma asap, aroma yang memang ya udah kita mikirnya udah itu mungkin asap. Karena keseringan pakai tungku masak, ya bau rumahnya ya bau asap-asapan gitu. Kayak yang nyampein cerita kan si perawat ini. Kalau yang lain ada petugas-petugas yang perawat-perawat yang lain ada. Cuman mungkin kita itu udah jadi perbincangan masyarakat di situ. Kalau kita tuh tinggal di mana gitu. Udah jadi, saya yakin kita udah jadi perbincangan di situ. Tapi yang berani menyampaikan cerita terkait kuyang atau kita tinggal di mana, di rumah siapa, ya hanya perawat satu itu. Selebihnya perawat-perawat yang lain mungkin tahu, tapi mereka juga nggak mau menyampaikan ke kita gitu. Sama Iya. kepala desa. Pas pergi ya karena ya sudah pasti kita takut lah. Udah pasti kita takut, udah pasti kita khawatir, udah pasti kita juga banyak pertanyaan. Ya udah, yang penting kita keluar dari desa itu, kita harus pulang ke Bau-Bau selamat tanpa ada resiko-resiko lain yang ya udah kita nggak pamitan sama kepala desa, kita nggak sempat pamitan sama masyarakat yang udah negur kita di awal kita datang itu. Yang penting kita sudah keluar. Kemudian kita juga nggak ketemu sama pemuda Karang Taruna yang bersihkan posko KKN itu. Kita izin sama Ibu Ani, kita mau pulang. Selepas itu udah, intinya bagaimana caranya kita harus cepat-cepat keluar dari desa itu. Bahkan sampai sekarang itu masih. Sampai sekarang tuh kemarin aku telepon itu, masih. Dan emang masyarakat nggak pernah dapat bukti. Masyarakat itu kalau dia berhasil nangkap kuyang, baru dia bisa
pastikan kuyang itu siapa gitu. Selama dia belum berhasil nangkap kuyang itu, ya dia nggak ada jawaban benar atau enggak. Dan memang dari masyarakat sendiri juga nggak mungkin dia langsung datang secara ramai-ramai seperti di film-film untuk keluarkan Ina dari rumah atau Ina itu, kayaknya enggak gitu. Tapi ya itu mereka menjaga mungkin menjaga Ibu Ani yang masih berbaur sama masyarakat gitu, dan sebagainya, menjaga itu. Tapi untuk datang memastikan bahwa apa betul Ina ini adalah kuyang, kayaknya bahkan sampai sekarang cerita bahwa kuyang itu adalah Ina sampai sekarang masih, apalagi untuk kita yang mahasiswa gitu, maksudnya teman-teman yang masih jadi mahasiswa gitu, kalau punya kegiatan, apalagi bertempat di satu tempat yang kita sama sekali nggak ada informasi terkait itu, ya apalagi tempat itu ada di desa, di pelosok, yang kita tahu Indonesia tuh banyak banget adat budayanya, kayaknya prefer harus cari banyak informasi deh terkait pantangan, pamali, terus cerita masyarakat di sana yang sebenarnya kita harus lebih waspada, hati-hati gitu. Mungkin mungkin cukup cerita dari saya. Mungkin nggak terlalu banyak ada sosok-sosok yang menyeramkan, tapi saya ngerasa bahwa ini cerita yang jarang gitu dan creepy, menurut saya terlalu creepy. Cukup sekian mungkin. Terima kasih dan selamat mendengarkan dan selamat malam.